ayat 13 sampai 16. Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Begini dikatakan, dalam iman mereka semua ini telah mati. Siapa itu saksi-saksi iman? Karena Ibrani 11 bicara tentang iman. Telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Itu kesadaran mereka. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, saya beri tema beriman secara benar. Apabila Anda amati keseluruhan kitab Ibrani, di sana Yesus dibandingkan dengan segala sesuatu. Kita lihat di Ibrani 1, Yesus dibandingkan dengan apa? Ibrani 1 di atas ayat 5 dikatakan Yesus itu lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Mungkin nenek moyang tokoh-tokoh iman kita itu tidak mengenal Yesus, tapi mereka tahu ada malaikat-malaikat. Dan di dalam ketahuan mereka, mereka tetap hidup di dalam iman mereka. Tetapi penulis Ibrani berkata, yang kita kenal lebih besar, lebih agung, lebih mulia daripada yang dikenal tokoh-tokoh iman yang kita teladani itu. Kemudian memang dikatakan di pasal 2 ayat 5, seketika ia lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Namun di pasal 3 kembali dikomparasikan atau dibandingkan Yesus dengan tokoh yang akhirnya melalui keberadaan tokoh ini muncul yang namanya agama Yahudi yang dipercaya orang Israel, yaitu Musa. Yesus lebih tinggi daripada itu. Kalau karena Musa banyak orang-orang yang taat kepada Tuhan, beriman benar kepada Tuhan, penulis Ibrani mau berkata, apalagi kita yang mengenal Yesus yang jauh lebih tinggi daripada Musa. Dan dikatakan di pasal 5, Yesus itu imam besar. Dan di pasal 7 dikatakan Yesus itu selebel dengan Melkisedek yang pernah jadi imam, yang kepadanya Abraham memberikan perpuluhan. Tetapi siapa Melkisedek ini? Tidak ada yang tahu sejarah hidupnya. Tidak ada yang tahu tentang silsilah hidupnya. Tetapi Abraham memberikan perpuluhannya kepada si Melkisedek ini. Dan oleh karena itu dikatakan di dalam pasal 11 tadi, apabila tokoh-tokoh iman yang kita kenal itu sudah berjuang di dalam kehidupan mereka di dunia ini, dan di dalam perjuangan-perjuangan mereka seperti tidak mendapatkan, Bapak Ibu, seperti tidak mendapatkan apa yang diidam-idamkan oleh manusia, yaitu kesenangan, kekayaan, kejayaan. Kalau orang Batak berkata hamorao, hagabil, nasangapun, kami tidak dapatkan. Tapi kami akan tetap berjalan di dalam satu keyakinan kami, di dalam iman kami. Kalau sesuatu tidak kami dapatkan di tengah dunia ini, kami percaya ada sesuatu yang kami dapatkan di surga yang kekal. Amin, Bapak Ibu. Dan di sini dibandingkan bagaimana perjuangan nenek-nenek yang bangsa Israel berjuang menuju satu tanah perjanjian
yang mereka percaya dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub di bawah pimpinan Musa. Mereka memulai perjalanan itu dengan sungguh-sungguh, dengan satu keyakinan, dengan satu harapan. Ada sesuatu yang indah di depan sana, yaitu tanah air yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi di dalam perjalanan iman mereka, tidak semua mereka sampai ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, di sini penulis Ibrani mau membandingkan gambaran perjalanan hidup bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Itu adalah gambaran hidup kita yang berjalan di dalam iman dari dunia ini mencapai kepada surga yang kekal, yang Tuhan Yesus jaminkan kepada kita. Yang dikatakannya di pasal Yohanes 14, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila tempat itu sudah kusediakan bagimu, si hombing, aku akan datang menjemput engkau. Suatu saat kita akan dijemput, Bapak Ibu. Dan kalau bicara sebenarnya, kalau bicara tentang bagaimana keinginan hati ini, terkadang saya berpikir seperti Paulus. Dalam hati saya, kalau melihat bagaimana perjalanan-perjalanan di dunia ini begitu beratnya, dan di dalam perjalanan yang berat ini saya berusaha berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan saya dengan Tuhan, saya sering melihat saya tidak lebih beruntung daripada orang yang di luar Tuhan. Saya tidak lebih beruntung. Tapi satu hal yang ku tahu, apabila bicara tentang keuntungan kekal, aku pasti lebih beruntung daripada mereka. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, sebenarnya aku ingin segera merasakan kebahagiaan itu, segera. Tetapi bukan kehendakku, kehendak Tuhanlah yang jadi. Jadi Bapak Ibu, maksud saya begini, kalaupun Anda ingin segera ke sana, jangan ada yang cari mati ya. Jangan ada yang cari mati. Saya terkejut, ada udah kecelakaan lagi katanya ya. Jangan cari mati. Memang kita pasti mati, Bapak Ibu. Bapak Ibu cari atau tidak, kematian itu pasti mendatangi Anda dan saya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kemana Anda dan saya kalau Anda dan saya akan mati? Apakah kita akan menjadi seperti kebanyakan orang-orang Israel yang tahu janji Tuhan, yang meyakini janji Tuhan ya dan amin, namun dalam perjalanan menuju penggenapan janji itu mereka gagal? Ada 603.550 orang yang disunat, laki-laki umur 20 tahun ke atas yang mampu berperang, yang dihitung waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi di antara yang 603.550 orang, hanya 2 orang yang pantas masuk dan merasakan, menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka. Apakah mereka tidak layak karena mereka tidak bersemangat, tidak pernah bersemangat? Tidak, Bapak Ibu. Saya mau berkata, mungkin semangat mereka waktu mereka berjalan, mereka melihat bagaimana Tuhan begitu luar biasa menjadi pembela mereka. Di dalam melangkah, mereka pernah merasakan optimisme yang luar biasa. Dan di dalam perjalanan iman kita juga, kita pernah jadi orang-orang yang demikian. Banyak orang-orang beriman, tanda petik, saya mau katakan tanda petik, yang pernah lebih bersemangat daripada Bapak Ibu di dalam mengikut Tuhan, berkorban untuk Tuhan, melayani Tuhan.
Tetapi dalam perjalanan waktu mereka diuji. Banyak pelayan-pelayan Tuhan yang pernah luar biasa ini akhirnya gagal. Saya kenal banyak pendeta-pendeta yang akhirnya jadi Pak Haji. Dan biasanya kalau pendeta-pendeta jadi Pak Haji populer. Percaya Anda, kalau besok saya mulai jadi Islam, saya akan diundang di mana-mana dakwah. Apalagi saya berani menjelek-jelekkan GPI Alpha Omega. Saudaraku, banyak kemungkinan untuk saya populer. Banyak kemungkinan untuk saya dikenal. Dan untuk kemungkinan ini, saya yang pernah bersemangat berkhotbah di tempat ini, akhirnya Anda lihat tidak pantas menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga yang sedang disediakan Yesus bagi saya. Bapak Ibu, dari sini kita mau belajar bagaimana menjalani iman kita itu secara benar. Kita belajar dari kehidupan bangsa Israel. Mari kita lihat terlebih dahulu Ibrani 3. Ibrani 3 ayat 10. Salah, tolong ditampilkan. Ibrani 3 ayat 10. Kita baca bersama. 1, 2, 3, iya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Iya, Bapak Ibu, mereka dikatakan sesat hati, sengaja tersesat. Mereka mau mengikuti jalan mereka. Mereka mau mengikuti apa maunya mereka. Sama seperti si anak bungsu itu. Dia merasa dia lebih baik berjalan hidup dengan sesuatu yang sesuai dengan akal pikirannya, perhitungannya, Bapak Ibu. Tapi akhirnya di dalam kehidupannya dia dapati gagal. Bersyukur anak ini bertobat, kembali kepada bapaknya. Kalau tidak, jadi apalah dia? Yang jelas kemungkinan dia mati kelaparan di kandang babi. Bapak Ibu, jangan sampai sesat hati. Dengan kata lain, agar kita benar-benar pantas meraih negeri surgawi yang dijanjikan Yesus kepada kita, di mana kita sedang berjalan menuju ke sana. Jangan pernah kita menjadi orang-orang yang tersesat seperti bangsa Israel, menjadi orang-orang yang senantiasa tidak mau mengenal apa maunya Tuhan. Yang dituntut Tuhan dari Anda dan saya, agar Anda dan saya pantas meraih apa yang diidam-idamkan oleh iman Anda dan saya. Anda dan saya harus senantiasa hidup di dalam ketundukan hati kepada Tuhan. Amin. Di dalam ketundukan hati. 603.550 orang yang mati itu bukan orang-orang sembarang. Mereka laskar-laskar yang luar biasa. Mereka orang-orang yang hebat. Mereka sudah menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Tetapi di dalam perjalanan waktu, mereka lebih suka berjalan ke arah kemana mereka merasa senang. Bapak Ibu, saya mau katakan, tantangan yang paling berat di dalam perjalanan iman kita itu sebenarnya bukan keadaan. Tantangan yang paling berat dalam perjalanan iman kita itu bukan lingkungan. Tantangan paling berat di dalam perjalanan iman kita itu adalah hati kita. Kali lagi saya katakan, hatimu dan hatiku, ini tantangan kita yang paling berat. Dan oleh karena itu hatimu dan hatiku harus dibuka selebar-lebarnya untuk lahan bekerja, Roh Kudus bekerja secara bebas untuk melembutkanmu,
Jadi Bapak Ibu, miliki ketundukan hati. Dan bagaimana kita menundukkan hati? Kita menundukkan hati itu harus hari demi hari, waktu demi waktu, saat demi saat. Bukan hanya ketika beribadah seperti ini, bukan hanya ketika beribadah tengah minggu, tapi ketundukan hati ini harus kita miliki setiap saat, setiap waktu. Bahkan ketika hati kita ingin memberontak, mari tundukkan hati di hadapan Tuhan. Jangan ikuti keinginan hati. Kalau keinginan hatimu, kau tahu jelas-jelas, kau uji jelas-jelas, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, singkirkan keinginan hati itu. Ingat, mata manusia bisa kita bohongi, tetapi mata Tuhan tidak akan. Tuhan melihat hatimu dan hatiku untuk layak menjadi pewaris-pewaris di kerajaan surga. Tuhan tidak melihat jabatanmu apa di gereja ini, di gereja. Kau mau gembala, kau mau hanya pemain musik, bahkan engkau tidak pernah tampil di depan ini. Ingat, belum tentu yang tampil di depan ini hatinya lebih benar di hadapan Allah dibanding hatimu. Berikan tempat bekerja bagi Roh Kudus. Dan apa arahan firman Tuhan ini? Makanya saya mau berkata senantiasa kepada Anda, hai bapak-bapak, jangan hanya tampil di sini ya, tampillah di rumahmu menjadi imam-imam bagi istrimu, bagi anak-anakmu. Amin. Iya, jangan orang tua ini malah anaknya yang mengarahkannya menjadi imamnya di tengah keluarga. Ayo mak pak, bangun, kita doa pagi. Ayo mak pak, jangan main HP terus, kita ibadah. Jangan. Bapak-bapak harus dimulai dari engkau. Dan saya percaya, kalau seorang bapak di rumah benar di hadapan Tuhan, keluarganya pasti semuanya benar di hadapan Tuhan. Amin. Bapak-bapak, jangan biarkan ada satupun dari anggota keluargamu ini yang akhirnya suatu saat tidak pantas menjadi pewaris kerajaan surga. Transfer senantiasa keyakinan iman itu, kepercayaanmu, kehidupan yang kau yakini di dalam kehidupan itu kepada anggota-anggota keluarga. Saya mau berkata, Anda berjuang bekerja keras itu bagus, tetapi sebagai seorang bapak, fungsi Anda tidak cukup sampai di sana. Yang lebih penting lagi daripada itu, bagaimana Anda bisa berfungsi sebagai imam di tengah-tengah keluarga Anda. Karena ingatlah, warisan paling besar yang bisa Anda wariskan kepada anak cucu Anda bukan hartamu, bukan rumahmu, bukan depositomu, bukan bangunan gerejamu, tetapi imanmu. Oleh karena itu, jangan pernah ada keluarga-keluarga di sini yang tidak memiliki persekutuan yang intim dengan firman Tuhan. Saya target nanti sebelum ulang tahun anakku yang ganteng itu, tanggal 22 Agustus nanti, ya. Nanti tanggal 22 Agustus dia ulang tahun. Mari kita makan bersama di rumah masing-masing ya. Ya anak muda ya, makan bersama kita jam 1. Nanti kita doanya pakai Zoom. Saya mimpin doa kalau itu nggak masalah. Atau ibu gembala yang mimpin doa karena ulang tahun. Nah, jadi bapak ibu, ulang tahunnya nanti yang ketiga, kami kemungkinan sudah selesai dalam tahun ini 3 kali membaca ini. Dan karena ini pandemi corona, target kami paling tidak 4 kali bisa baca ini 1 tahun ini. Bapak Ibu, begitu saja belum tentu jalan kami senantiasa benar, apalagi keluar dari sini. Betapa hancurnya kehidupan kami. Karena saya sadar, apalagi diri saya ini,
sebenarnya hatinya bakatnya tidak bagus, keras, kasar, tapi di dalam persekutuan dengan firman Tuhan, sering sekali istri saya mentok menegur saya, tetapi firman Tuhan bisa meneplah saya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, pasal 4, perhatikan, kita tetap belajar di sini. Ayat 14 sampai 16. Pasal 4 ayat 14 sampai 16. Saya ingin seorang ibu membacakannya, seorang bapak. Kalau bapak tadi sudah kita mendengarkan suara mereka luar biasa, suara-suara yang penuh dengan urapan Roh Kudus. Seorang ibu silahkan baca. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpengharapan pada pengakuan iman kita, berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Perhatikan Bapak Ibu, sangat indah dikatakan di ayat 15. Imam besar yang kita punya ini tuh bukan hanya imam yang mampu berkata-kata. Dia adalah imam yang turun dari tempatnya di tempat maha tinggi, datang ke tengah-tengah dunia ini, merasakan keberadaan seperti Anda dan saya, dan benar-benar dia dapat merasakan kalau dicubit daging kita ini sakit, kalau tidak makan lapar, kalau demam menggigil perlu obat. Dia rasakan semuanya Bapak Ibu. Dan oleh karena dia rasakan kelemahan-kelemahan kita ini, dia sadar kita membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dia benar-benar sadar bahwa kalau dia tidak menolong kita, jangankan mau menyeberang ke surga yang kekal, menyelamatkan, menjamin kepastian hidup kita di masa sekarang ini saja kita tidak bisa. Ya, Bapak Ibu, Anda tahu pasti apa yang terjadi esok hari di dalam kehidupan Anda. Anda tahu pasti apa yang terjadi. Saya mau bertanya saja, habis ibadah ini kita ada makan bersama atau tidak? Ada yang tahu pasti? Pasti. Oh, iya, pasti. Kalau dikatakan tadi saya nggak ingin mendengar jawaban enggak pasti. Karena keringat ini loh, ini sudah membakar kalori nih. Jadi adong makanan nanti kan. Nah, kalau gitu saya gas ini ya. Oke lah, sampai situ pasti. Anda pasti jamin nanti Anda masih ikut makan siang? Pasti. Aundo tiba-tiba jolma, ulala tu kamar mandi tiba-tiba songgo, ala nadong begudu, torpak mate. Iya. Tadi malam kami kira tak ada apa di kamar mandi, tiba-tiba burung muncul. Au, katanya. Ada apa? Kecoa. Untung dia nggak punya bibit penyakit jantung. Kalau dia penyakit jantung, mungkin udah di ruang ICU dia sekarang. Bapak Ibu, kita nggak tahu pasti. Dan keberadaan seperti kita itu
pernah benar-benar dirasakan oleh Yesus dan dia rela merasakan itu, sehingga dia benar-benar mengerti, bersimpati untuk Anda dan saya. Kalau untuk menjamin kepastian di tengah-tengah hidup masa kini Anda tidak mampu, bagaimana Anda benar-benar bisa menjamin perjalanan Anda dengan keberadaan Anda sebagai manusia menuju ke surga yang kekal? Itu adalah suatu kepastian. Tidak mungkin. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia berikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus berkata, aku butuh menolong engkau. Engkau memerlukan aku. Aku tahu dengan usahamu engkau tidak mampu. Sebaik apapun perbuatanmu tidak mungkin mengantarkan kau ke sana. Aku perlu berkarya. Dan oleh karena itu, sebagai imam besar, dia bukan hanya mempersembahkan korban domba jantan untuk menutupi dosa-dosa kita, tetapi dia berikan korban domba Paskah. Yesus sendiri memberikan hidupnya untuk Anda dan saya, supaya apa? Ada satu kepastian kepada kita bahwa perjalanan yang kita jalani sekarang bukan perjalanan yang sia-sia. Perjalanan yang kita jalani sekarang adalah berjalan dalam iman di dalam Yesus Kristus menuju ke tanah air yang kekal di surga yang maha tinggi. Dengan kata lain, kalau untuk hidupmu dan hidupku, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih sering memberontak kepada Allah, Yesus sudah rela mengorbankan yang terbaik untuk kita. Saya mau katakan, urusan di dunia ini sebenarnya jauh lebih kecil daripada urusan menuju ke surga yang kekal. Oleh karena itu, saya mau katakan, hidup yang beriman yang benar itu adalah hidup yang terlepas dari segala kekhawatiran. Jangan takut. Suatu saat Musa dari gurun Sinai mengutus 12 orang-orang terhebat, satu dari setiap suku, untuk mengintai Kanaan. Ini orang-orang terpilih. Intai kalian selama 40 hari. Lihat keberadaan di sana, bagaimana keadaannya. Singkat cerita, 40 hari mereka mengintai. Mereka kembali memberi pelaporan. Benar, daerah itu, negeri itu melimpah susu dan madunya. Tetapi kata 10 orang ini, lebih baik kita gak usah masukin itu. Lebih baik. Kenapa? Kata Musa. Wah, di sana orang-orangnya luar biasa. Tembok-tembok kotanya tebal-tebal. Bagaimana kita menghancurkan itu? Belum lagi di sana hidup orang-orang raksasa, orang-orang enak yang kami lihat diri kami di hadapan mereka seperti belalang. Lebih baik urungkan maksud itu. Mari kita kembali ke Mesir. Itu lebih baik daripada kita mati konyol, Bapak Ibu. Kata mereka. Untung ada 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Benar semua yang dikatakan mereka itu. Tidak salah. Benar kota-kota di sana berkubur berbenteng tebal. Benar di sana diam orang-orang yang luar biasa perkasa. Tetapi kita akan menduduki daerah itu bukan karena kuatnya kita, tetapi karena Tuhan kita lebih besar daripada musuh yang ada di sana. Bapak Ibu,
Ya, tadi kan saya katakan, jangankan mau menjangkau surga yang kekal, bumi ini saja belum tentu Anda bisa taklukkan. Dunia ini saja belum tentu Anda bisa atasi. Terlalu banyak tantangan yang Anda hadapi. Ya, terlalu banyak. Tetapi ingatlah, dikatakan pujian begini kan, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau kuat, dan kami terus penuh bahagia. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Firman Tuhan berkata, jangan takut, surga pasti menjadi bagian setiap orang yang percaya kepada Yesus. Katakan amin. Anda dan saya adalah orang-orang yang pantas dan layak menjadi peraih-peraih kerajaan surga itu. Amin. Jangan pernah ragukan itu. Sekarang ini kepresidenan di Indonesia sedang diguncang tentang kepastian keselamatan di dalam Yesus. Dan saya mau berkata, siapapun yang mengajarkan ada keselamatan di luar Yesus, termasuk oleh karena perbuatanmu, itu tidak benar menurut Alkitab. Karena Yesus tahu perbuatan baikmu tidak akan pernah mampu membeli surga. Hanya darah Yesus yang membuat engkau layak menjadi pewaris kerajaan surga. Tapi nanti saya perlihatkan bagaimana orang yang sudah disucikan oleh darah Yesus. Ya saudaraku, jangan pernah goncang. Tetap pegang keyakinan iman ini. Tetap pegang. Iya. Tetap mantap di dalam keyakinan yang kau pegang selama ini. Amin. Tetap mantapkan hati. Jangan goyah, karena orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa dalam dirinya. Saya mau katakan, daripada Anda bimbang tentang keselamatan Anda di dalam Yesus, lebih baik tinggalkan Yesus. Karena di dalam kebimbangan Anda tidak dapat apa-apa dalam Yesus. Demikian juga orang Israel. Ketika mereka jalan, tetapi mereka di dalam kebimbangan, mereka tidak dilayakkan Tuhan masuk ke dalam tanah Kanaan yang masih ada di ukuran dunia ini. Tidak pantas. Termasuk Bapak Ibu, di dalam meraih kesuksesanmu di tengah dunia ini, apapun yang kau kerjakan, percayakan pada Yesus. Dan yakinlah, kalau kau sudah kerjakan apa yang menjadi bagian, mungkin engkau akan mengalami seperti Abraham, ingin meraih negeri yang Tuhan janjikan kepadanya. Waktu dia umur 75 tahun, tapi sampai 175 tahun di tanah Kanaan, dia hanya tinggal seperti orang asing. Dia tetap yakin itu. Dan apa yang terjadi? 685 tahun sesudah Abraham menerima janji itu, baru jadi kenyataan ketika Yosua mulai memimpin
anak cucunya memasuki tanah Kanaan. Karena apa? Abraham tidak ragu. Abraham tidak khawatir. Jadi saudara, pertaruhkan apa termasuk hidupmu di masa kini. Yesus berkata begini, jangan khawatir tentang apa yang kau makan, jangan khawatir tentang apa yang kau minum, jangan khawatir tentang apa yang akan kau pakai. Pandang burung-burung di udara yang tidak menuai, yang tidak menabur, tetapi dipelihara oleh Bapakmu. Tapi jangan katakan berarti boleh malas-malasan. Burung pun kalau nggak terbang, nggak dikasih Tuhan yang makanan ke dalam sarang. Jangan konyol. Tuhan berkata di dalam melalui Paulus di dalam 2 Tesalonika 3:10, yang tidak bekerja jangan makan. Burung tidak mau mengepakkan sayapnya, dia akan mati sekalipun di sana bertabur makanan. Ya Bu Gembala ya, pernah dicuri burung padi-padi kita di sawah? Iya, dia nggak akan dapat padi itu kalau dia nggak mau terbang. Tapi Tuhan jamin, yang Tuhan mau, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saya bangga lihat guru saya ini. Dia sebenarnya orang yang gak suka olahraga, tapi karena tanda petik salah dia memilih perguruan tinggi ke Politeknik. Tapi songgot kami, ternyata Politeknik Keimigrasian itu seharusnya, perhatikan ini, semua tesnya di Jakarta dalam minggu ini dia akan tes. Nggak tahu dia isi aja Politeknik. Nah, dan ternyata waktu kami bilang kau masuk Polwan aja, nggak mau ah, banyak kali olahraganya. Politeknik menuntut olahraga yang sama. Bagaimana mau jadi akpol, mau jadi akabri, begitulah jadi tarunanya Politeknik. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Yang tidak pernah olahraga, sekarang setiap pagi dia olahraga. Dulu waktu belum sekolah aku temani, sekarang Bapak Ibu kami sekolah, kau sendiri dia tetap pergi, dia lakukan bagiannya. Karena dia tahu itulah kerajaan Allah yang harus dia kerjakan. Bukan hanya punya cita-cita kemauan, tapi tidak mau berjuang. Selanjutnya saya katakan, lakukan saja Inam. Ya, nggak pernah dikatakan gagal orang yang mau berusaha. Yang gagal itu adalah tidak mau berusaha. Selanjutnya sudah berusaha masih gagal, tanda petik gagal. Ingatlah, Tuhan pasti punya rencana yang indah, yang lebih baik daripada Politeknik di dalam hidupnya. Amin. Iya saudaraku, waktu mulai diumumkan, ya apa berkas, seleksi berkas, muncul namanya. Taruh token aku, nggak bisa aku tidur sampai jam 3 pagi. Hanya satu yang ku minta sama Tuhan, Tuhan seandainya bisa Tuhan, jangan ke Jakarta semua tesnya. Tanda petik Tuhan, uangku di rekening sekarang nggak ada Tuhan. Ya, dan puji Tuhan, malam saya nggak bisa tidur, pagi datang pengumuman untuk tes SKD-nya diadakan di Medan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan peduli, Tuhan mengerti. Jadi jangan hanya katakan dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Jadi hanya itu saja Bapak Ibu, kerjakan aja apa yang menjadi bagian yang Tuhan percayakan. Itulah kerajaan surga yang harus kau perjuangkan. Ya, selanjutnya biar Tuhan yang mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Tetapi percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa bekerja dalam segala sesuatu untuk memberikan kebaikan. Yang ketiga Bapak Ibu, pasal 6
pasal 6 ya. Ayat 6 dengan 7 ya. Ayat 7 sampai 8 aja lah. Pasal 6 ayat 7 sampai 8. Iya. Sebab tanah yang menghisap air hujan, yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada putus yang berakhir dengan pembakaran. Iya, Bapak Ibu. Ini ya. Ini gunanya Anda dan saya harus jadi berkat. Ini gunanya Anda dan saya harus hidup benar. Ini gunanya Anda dan saya harus bisa menjadi orang-orang yang baik. Amin. Karena darah Yesus itu adalah air yang sangat segar, yang dicurahkan untuk tanah hati kita, agar tanah hati kita ini subur dan menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidupmu dan hidupku. Konsep teologi Kristen itu berbeda dengan konsep teologi agama manapun. Kekristenan itu dimulai dengan kasih karunia yang diberikan Tuhan kepadamu, dan selanjutnya hidupmu berubah dan berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Itulah buahmu. Bukan berbuah dulu baru mendapatkan sesuatu. Kalau berbuah dulu baru mendapatkan sesuatu, itu nanti ambigu, nggak ngerti kita sampai sejauh mana. Jadi Bapak Ibu, dikatakan Anda dan saya seperti tanah yang harus menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan sebagai pemilik tanah itu. Bapak Ibu, dalam 3 bulan ini kami memulai suatu profesi baru karena ada waktu, Margadung. Di belakang HKBP Pagarjati, kalau kalian mau lihat benar atau tidak, saya berkata yang sebenarnya. Tapi jangan mulai ada tanya-tanya, Pak, kapan panen? Aku agak takut memberitakan itu. Cukuplah kami dengan Pak Gembala nanti yang tahu. Kalau dia pasti pantau terus itu ya. Iya. Bapak Ibu, waktu tanah ini mulai menumbuhkan, kulihat ada tanaman-tanaman yang kecil, aku seteres. Tapi sesudah dipupuk mulai dia tumbuh besar, aku senang. Tidak bilang apa, aku mau jalan khusus keluar dari rumahku hanya mau melihat dia, karena aku senang melihat pertumbuhan. Bapak Ibu, sebagai gambar dan rupa Allah, Tuhan kita ingin menampilkan gambar-gambar yang baik. Amin. Siapa yang pernah mau menghancurkan HP-nya karena lihat foto dirinya jelek di situ? Hah? Siapa yang sudah pernah menghapus foto dirinya karena dilihatnya jelek foto itu? Oh, jujur kali kau ini. Inilah anak Tuhan yang sejati ya. Siapa yang nggak pernah punya foto di HP-nya, foto sendiri karena HP-nya memang belum punya kamera? Bapak Ibu, Tuhan mau foto diri yang baik. Kalau dia perempuan yang cantik, kalau dia laki-laki yang gagah, foto itu rata-rata gagah. Gitu juga yang foto Kevin. Hah? Jawablah. Nah, kita tanya, Kevin, pernah kau tampilkan foto di Facebookmu, foto diri yang jelek? Pasti kau bilang bagus lah ya. Malu ya? Tuhan malu kalau Anda dan saya sebagai foto dirinya itu jelek. Dan saya mau katakan, bukan hanya malu, apa yang Tuhan tugaskan untuk Anda dan saya? Pergi jadi saksi, jadikan semua bangsa muridku, supaya melalui kebaikan Anda bisa menuai jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Iya, jangan hanya katakan Tuhanku itu baik loh, Tuhanku itu luar biasa, tetapi hidupmu lebih jelek daripada orang yang ingin kau bawa kepada Tuhan. Itu omong kosong. Jangan jadi batu sandungan.
Ingat, jiwa-jiwa yang di sana suatu saat dituntut Tuhan pada kita. Kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk membawa mereka bertobat. Tapi Tuhan tidak akan tuntut lagi kalau Anda sudah saksikan. Bukan hanya melalui mulut Anda, tetapi juga melalui perbuatan Anda. Selesai tugas Anda di hadapan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau hidupmu gak benar, mulai sekarang belajarlah, berubah. Hidupmu gak baik, berubah. Segala unsur-unsur yang gak baik dalam hidup ini, yang bisa membuat orang lain tersandung, kita buang dari kehidupan kita, agar ada kemungkinan bagi kita ambil bagian dalam proyek maha akbar yang Tuhan percayakan pada kita, yaitu amanat agungnya. Anda dan saya harus berbuah. Amin. Dan saya mau berkata, Bapak Ibu, saya bersyukur di dalam kehidupan saya, melalui kehidupan saya sudah banyak orang-orang yang bertobat. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana melalui kehidupan Bapak Ibu? Memang kita nggak sempurna. Memang kita nggak sempurna.